iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus tidak mau pengaruhi orang percaya karena latar belakang pendidikannya. Paulus rindu orang memberi diri untuk menjadi percaya kepada Yesus melalui sebuah kegerakan roh. Menyerahkan roh. Kenapa? Karena roh akan bertanggung jawab sampai Tuhan datang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Roh akan bertanggung jawab. Yang kedua, yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 10. Ini saya belum bicara ya, 1 Korintus tadi ya. Ibadah itu dari sini baru mengeluarkan maklumat 1 Korintus 14 27-28 26-27. 1 Korintus 2:10 dikatakan, karena kepada kita ini semua yang ada di kompleks ini, Allah telah menyatakannya oleh roh. Ya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi mau tahu Allah harus dalam roh. Mengerti Allah harus penuh roh. Tidak bisa penuh intelijensi akal teologi biasa, karena Allah tidak ada di ruang itu. Allah ada di ruang roh. Makanya 1 Korintus juga pasal 1:7 bilang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan apa yang kuat. Haleluya. Yang berikut 1 Korintus lagi pasal 6 ayat 17. Satu ini di sini harus bikin KKR satu boleh. Apa yang berangkat boleh. KKR satu dari tempat gua sini kita bikin KKR satu di sini. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita ikut Tuhan ini bukan mengikat diri dengan gereja. Banyak orang mengikat diri dengan gereja, sehingga dia satu karakter dengan gereja. Iya toh? Dia satu cara hidup dengan gereja. Kalau gereja izinkan minum, dia tetap mabuk saja, tetap masuk surga. Ya menurut gaya gereja. Tapi kalau Roh Kudus tidak begitu. Karena kekudusan adalah harga diri Allah dan wilayah kehadiran Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi pekerjaan roh itulah yang membuat Paulus menulis 1 Korintus 14 ayat 26-27, peraturan dalam pertemuan jemaat. Ini liturgi roh. Ini liturgi rohnya. Dia bilang begini ayat 26. Jadi bagaimana saudara-saudara? Kalau dulu kita pakai Paulus tulis, kalau sekarang jadi bagaimana oma, opa, tante, mama, adik, bapak, adik, kakak, ipar, adik, bagaimana? Haleluya. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Luar biasa. Amin. Amin. Ya. Kalau ada gereja A atau ada gereja B, hanya pendeta monoton dari awal sampai akhir, itu bukan ibadah dalam roh. Karena jemaat hanya jadi pendengar sampai Tuhan datang. Oh, yes. Jemaat yang penuh roh, dia harus penuh dengan aktivitas roh. Amin. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Amin.
Maka 1 Korintus pasal 14 tadi 26-27. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat 27. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk saling membantu. Amin. Iya. Kenapa? Jauh sebelum corona ada, Yesus sudah kasih ayatnya sekarang. Tepuk tangan. Haleluya. Jauh sebelum corona ada, Yesus sudah kasih ayat jaga jarak. Di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku. Kan Yesus tahu tidak bisa orang banyak-banyak lagi. Di situ aku ada. Amin. Dan kalau cuma 2-3 orang dan pendeta tidak hadir, bagaimana ibadah? Amin. Dan kalau cuma 2-3 orang majelis tidak hadir, bagaimana pimpin ibadah? Maka harus dalam Roh Kudus. Amin. Supaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan di dalam sebuah eksistensi kehadiran Roh yang maha dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini saya baru khotbah, ini saya baru bicara kulit-kulit saja. Ini siap, ini panitia KKN semua siap. Namanya apa? Lalu naik apa? Naik apa kepala? Nanti saya kasih harga tiket. Bikin KKN dulu. Bikin KKN. Betul. Amin. Bikin KKN satu di sini. Undang semua yang bernafas di sini. Luar biasa. Hadir. Supaya kita salibkan semua dengan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kalau orang laut kita ini, hela ikan besar, tangan baku melawat di tanah, tangan, sampai di atas, dia bukan baru dia bilang apa? Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawa. Haleluya. Haleluya. Baik, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus? Atau bagaimana Roh Kudus menguasai? Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 18. Yesus menjanjikan penghibur. Amin. Yohanes 15 sampai 18. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Ada banyak orang Kristen menuruti perintah gereja, geserkan perintah Yesus. Amin. Ada banyak pengikut Yesus yang geserkan, itu yang kita bilang menggeserkan batu penjuru. Tidak memerlukan batu penjuru. Mereka kena pasal berlapis. Amin. Saudara yang tangkap orang masuk penjara bukan polisi tentara, yang tangkap adalah kitab undang-undang hukum pidana. Pasal berlapis. Begitu pasal dibaca, 4S, stress, stroke, stop, skop. Oh, haleluya. Itu pasal berlapis. Hanya orang Kristen kena pasal berlapis. Pasal 1 Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pasal 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Tiada manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak tak orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menyerahkan orang, tidak dapat mengikat diri, kalah. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, perhatikan. Sujahat, sudah pejahat, dan orang-orang ini masih lagi punya gereja payah. Amin. Karena ayat 5 bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka.
Orang ini punya komunitas, punya ibadah, punya lagu pujian, punya baju sembahyang. Makanya 2 orang mabuk datang Desember, datang Natal dan datang majelis lain. Mak kamu itu Desember itu jamaah mau mabuk dulu. Kenapa? Udik Natal. Artinya majelis itu udik Natal lah. Mati kenapa sampai larang mereka 2? Secara lahiriah, perhatikan ayat 5. Mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Paulus bilang apa? Jauhilah mereka itu. Itu pasal 2. Pasal 3 ini lebih parah. Ini berlapis-lapis. Tidak lolos kan? Berlapis. Sudah ada nelon, mata kail, tambah tikam dan kaluai. Haleluya. Pasal berikut yang berlapis lagi, Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ada banyak kebenaran yang dibuat manusia, lalu mengajak dan mengikat manusia, menyeret manusia dan ikut, mengabaikan janji dan perintah Allah, melupakan pekerjaan roh dan mengabaikan firman Allah. Saudara, Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tidak ada lolos. Semua harus menghadap firman Allah. Karena firman Allah yang menghakimi kita. Tahukah Anda ketika Anda ibadah, Anda sedang dihakimi oleh firman Allah. Sebab Ibrani 4 ayat 12 dan 13 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk ke dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Berikan muliaan bagi Tuhan Yesus. Pasal berlapis keempat yang buat orang Kristen tidak lolos, Titus pasal 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Maka orang-orang yang mau memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus, mereka akan menggenapkan sebuah tuntutan kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Perhatikan firman ini. Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Perhatikan. Jadi Roh Kudus ini bukan minta di sekolah teologi. Roh Kudus ini bukan diminta di sekolah Alkitab. Roh Kudus ini bukan diminta di gereja A, gereja B, tidak. Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu. Apa itu? Berikan kepada kamu seorang penolong. Orang tolak Roh Kudus sama dengan tolak penolong. Kehilangan arah, tidak tahu ibadah. Karena yang tolong orang ibadah adalah Roh Kudus, tapi dia tolak Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat selanjutnya, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Coba bayangkan seperti saya begini, bodi sudah jelas, tapi saya mau kasih tahu, masuk surga. Amin. Harus pastikan itu dulu. Jangan orang ibadah tapi orang tanya, hari ini kau masuk surga tidak? Kita tidak tahu. Bagaimana? Tidak tahu, karena hidup tidak benar. Tidak beri diri, Roh Kudus pimpin. Makanya ragu-ragu. Itu yang mula muntaber, mundur tanpa berita.
Haleluya. Amin. Jadi harus dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, bicara Roh Kudus diam ini ada 3 hal. 1, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Roh Allah melayanglah. 2, Yesaya pasal 59:21. Adapun aku ingat perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau. Tadi melayang, kedua tidak. Di Yohanes dia. Tidak lagi melayang, tidak lagi hinggap sesaat, tetapi memilih saya, memilih Bapak Ibu untuk diam. Untuk apa dia diam? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Allah? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuh, makanya orang datang harus bersuka cita, harus melompat, harus tepuk tangan, harus menari, harus menyembah. Karena mulut lunas, kaki lunas, tangan lunas, kepala lunas, hidup lunas, pikiran lunas. Amin. Tidak bisa berdiri, duduk, berdiri. Itu jemaat robot. Itu robot itu. Oh, haleluya. Harus menari bebas dalam Roh pimpin. Amin. Roh menyala-nyala seperti tadi. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah aku. Modal melayani Tuhan cuma 1, roh menyala-nyala. Ketika roh menyala-nyala, orang melayani Tuhan. Haleluya. Ya, saya kasih koma di situ. Kalau saya bicara selanjutnya nanti kita lupa makan. Saya kasih koma di situ. Firman selanjutnya, saya tantang keluarga ini, hamba ini, bikin KKR 1 di daerah ini. Kita semua yang duduk ini semua adalah panitia KKR. Amin. Panitia apa? KKR. Untuk apa? Kasih tahu orang di sana, bicara di sana. Yesus bilang undangan itu orang-orang besar tidak mau datang, kasih kaki pinjam, mata buta, kasih kado, kasih saja. Kasih. Karena mereka yang nanti masuk surga. Amin. Bikin selebaran, bagi semua orang. Sebanyak-banyaknya orang datang. Kalau bilang di situ, mari dengar berita dari timur, dari matahari terbit. Selesai. Saya pikir itu yang saya sampaikan untuk meneguhkan jemaat Tuhan di malam hari ini. Firman selanjutnya kita lihat waktu ke depan untuk kita ketemu lagi. Bila perlu kita KKR pakai papan supaya saya mengajar baik, supaya ada orang tanya saya jawab. Ya. Amin. Satu kali saya KKR di satu kampung Natal, mereka masuk berdiri sampai gereja sesak. Saya bilang roba ibadah semua keluar di luar. Kasih tinggal mimbar dan kasih tinggal dekorasi kita bikin di luar. Lalu saya khotbah, saya bilang sekarang siapa yang mau tanya sebelum saya khotbah. Tanya apa saja. Don't tanya sampai pertanyaan habis. Mengerti semua. Pekerjaan roh harus mengerti. Kalau Roh Kudus yang jelaskan, tidak ada yang kelewatan. Kalau teologi yang jelaskan, masih ada yang kelewatan. Karena ilmu lawan ilmu tidak selesai. Tapi roh ketemu roh pasti selesai. Haleluya. Baik, demikian firman. Saya kasih koma di situ. Hamba-hamba ada, jadi harap respon apa yang saya bicara supaya kita kerjakan KKR di kompleks ini. Nanti kita semua aksi lagi, beli baraska, masak nasi, orang makan, bikin kue, bikin apa, kita bikin semua supaya kita KKR di kompleks ini. Saya belum bicara kebenaran itu baik-baik. Ini saya bicara kulit luar saja. Kita KKR supaya bicara isi di dalam itu. Hayat Kristus. Amin. Efesus 1 ayat 17-18. Paulus bilang gini. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Hikmat logos, wahyu rema. Supaya kamu mengenal Dia dengan benar.
Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi di gereja ada dua kelompok, Kristen kudus. Kristen banyak, semua Kristen, tapi Kristen belum tentu kudus. Karena ada Kristen pancuri, Kristen pembunuh, Kristen mamake. Ya, itu ada, tapi kudus, dia sudah kasih tinggal gaya hidup ke Kristen. Dia sudah dikuduskan. Jadi wilayah ruang kudus 60 kali lipat. Apa persembahan yang 3 orang majus antar? Emas, ruang maha kudus. Kemenyan, ruang kudus. Mur halaman 160-30. Maka Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik, yang orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi orang bicara Kristen harus bicara pengelompokan supaya jelas. Saya mengejar Tuhan, saya ikut Tuhan, bukan Tuhan ikut saya. Amin. Banyak orang paksa Tuhan ikut dia mau. Harus kita ikut Tuhan mau. Karena Tuhan bicara tentang tiang awan dan tiang api. Di mana tiang bergeser, itu alamat dan waktu Tuhan. Biar saya biasa khotbah di mana-mana kalau kita ibadah subuh. Saya bilang pagi-pagi jam 4 subuh kalau tiang api bergeser. Biar ada perempuan yang siap melahirkan tetap menyimpan barang ikut. Melahirkan sambil jalan. Karena kalau kau tunggu dan kau punya melahirkan, tiang api akan lewat, kau tidak ketemu Tuhan. Amin. Tuhan lewat, semua menyesuaikan diri. Sibuk apapun kita, pekerjaan apapun kita harus menyesuaikan diri. Karena sekali Tuhan lewat, bekas telapak kaki bangsa Israel akan hilang karena angin sakal akan datang. Artinya, di mana kau berdiri, Tuhan berdiri. Dan tidak bisa orang meniru langkah rohanimu. Karena engkau dan Tuhan ada dalam sebuah kebersamaan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian, ini so tambah-tambah satu lagi. Demikian, firman Tuhan di situ. Ya Bapak hamba ya, kita boleh berangkat. KKR selesai, hari itu langsung kita utus dan berangkat. Nanti beli tiket berangkat. Sini ke sana naik mobil supaya KKR maksimal. Malam ini hanya keluarga saja. Tapi dari keluarga yang datang ini, Roma 10 ayat 17 bilang jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi tadi pendengaran belum datang berarti tidak dengar. Kumpul sebanyak orang untuk bawa telinga datang dengar. Tahu mujizat terakhir apa? Imam besar Markus itu Petrus cabut pedang. Dia lihat komandan siapa? Oh imam besar, dia hajar. Imam besar keseit sedikit langsung telinga jatuh. Yesus tidak tunduk pegangin. Hei Petrus, sarungkan pedang. Yesus tunduk pegang telinga. Bukan ayat bilang gini. Lalu Yesus meniup kotoran dari telinga itu. Tidak. Atau lalu telinga itu dimasukkan ke dalam alkohol. Tidak. Artinya apa? Telinga Bapak Seri itu sudah yang firman harus kasih bersih. Supaya melalui pelayanan 5 jabatan roh. Pelayanan akhir sebelum Yesus mati adalah pelayanan jabatan roh. Mengembalikan pendengaran manusia kepada rencana Allah. Dan saya harap KKR kita bikin maksimal. Supaya saya juga jelaskan firman maksimal. Dan akan ada pertobatan besar-besaran di kompleks ini, di daerah ini, di wilayah ini. Haleluya. Nama apa tadi kampung ini? Kalawat. Kalau kita mulai menyanyi Kalawat ini negeriku, di sini mengalir mata air yang jernih. Di sini terdengar pujian bagi Allah. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan di tanah Kalawat. Mari puji Dia, mari sembah Dia, Raja segala raja. Itu yang kita akan mainkan. Dari keyboard pasang. Ini ada pemain keyboard yang ada. Dari keyboard pasang.
Siap. Satu kali saudara saya KKR di Nabire. Orang banyak pejabat hadir, kalau tidak ada pemain keyboard. Terpaksa saya yang pengkhotbah di sana itu hajar keyboard. Saya hajar keyboard selesai keringat dingin suka keluar. Saya mau berdiri bicara firman itu sudah hampir jatuh lagi. Karena lagu-lagu tadi sudah habis. Satu lagi, waktu lagi kami ke KKR dengan mobil begini, mobil tertanam saudara. Teman-teman berjuang dorong sampai kami sudah kena pecek yang luar biasa. Tapi jam khotbah, saya bilang kamu urus mobil. Saya naik motor pergi khotbah dulu. Orang tinggal urus mobil dan pecek-pecek itu pergi dan saya buka keyboard. Orang dari sana lihat pendeta apa yang kaki bawa pecek. Saya mulai main musik dan pecek itu. Hadirat Allah turun di sini. Orang berdiri dan pertobatan terjadi. Tuhan tidak lihat bagian luar kita. Tuhan lihat komitmen roh kita. Saya mau ikut Tuhan. Amin. Saya sering kali KKR speed harus tunggu saya khotbah. Karena setelah saya khotbah naik speed malam-malam, tinggalkan jemaat di kota itu, harus berangkat dengan speed ke kota yang lain. Ombak angin satu waktu kami masuk di salah satu kampung. Setelah kami keluar dari kampung itu, ada speed pembawa bama di belakang kami, ya, bahan makanan. Tapi ketika kami lewat ke pulau, ombak datang, angin, lalu bamanya tinggal jauh, sekitar 2 jam dari kami. Saya cek di speed tadi ada bawa apa? Tidak ada, air terada, makanan terada, hancurlah kita. Malam ini kita akan hancur di pulau ini sudah. Makanan ada terpele di sana. Kita berdoa. Tuhan kirim orang-orang buton yang mengail di laut itu, angin ribut hajar mereka bawa lari nasi untuk kami makan. Amin. Bukan cuma nasi, mereka bawa juga kopi mocha juga. Ya, lengkap sudah. Kalau Tuhan yang perintah, pasti terjadi seperti itu. Jadi dalam keadaan pelayanan, satu waktu saya ke Pulau Rote, saudara. Saya diundang KKR keliling Pulau Rote, gereja sidang jemaat Allah. Begitu saya tiba di pulau itu, majelisnya duduk, hamba-hamba Tuhan, ketua wilayah. Saya bilang, apa yang kamu rasa susah di kota ini, Pulau Rote ini? Dari Kupang naik kapal cepat. Saya buka baju sebesar. Mereka bilang, Pak Pendeta, di sini belum hujan 6 bulan. Jadi kami gagal tanam dan gagal panen. Lalu saya tarik tangan baju ini. Saya bilang, saya datang dari negeri hujan lebat. Tangan saya masih basah karena hujan lebat. Urus KKR, karena setelah saya khotbah, hujan lebat akan turun di Rote. Saudara, KKR keliling Rote selesai. Saya naik pesawat ke Jakarta lanjut Merauke, karena KKR lagi di Merauke. Mereka telepon saya, Pak Pendeta, hujan terlalu besar sampai kami tidak bisa ke Kupang. Saya bilang, nikmatilah angin itu. Dan hujan itulah permintaan kamu. Karena yang saya minta itu bukan volume biasa, yang bongkar rumah. Kasih rusak kamu di situ. Karena tadi kamu ngeluh tidak minta hujan, tau? Sekarang saya sudah sadar dari negeri hujan lebat. Bongkar seng-seng dan rumah hancur semua. Itu yang kamu minta. Jadi kalau Tuhan kasih kemarau bersyukur, Tuhan kasih hujan bersyukur. Dan kalau kamu tidak bersyukur, saya akan perintahkan hujan datang. Sambil di mereka bilang, hamba kita hancur. Kenapa? Hujan sampai tidak bisa kita keluar. Haleluya. Mujizat selalu menyertai kita. Ibrani 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan, karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan. Perempuan, laki-laki, anak-anak, orang tua penuh. Menggenapi apa? Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan roh di atas semua manusia. Orang-orang yang tua akan dapat mimpi. Harusnya anak muda yang mimpi. Orang tua mimpi apa? Tapi kalau ada Roh Kudus, orang tua penuh mimpi.
Amin. Anak-anak atau teruna-teruna ada punya penglihatan. Nubuatan. Hamba-hambamu laki-laki dan perempuan, semua ke atas mereka aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari. Buktikan firman itu malam ini. Ada orang tua, ada teruna, ada anak-anak, ada hamba-hamba. Genaplah firman Tuhan. Tuhan berkati kita.